Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang sakit tetapi tidak sadar atau tidak tahu bahwa dia sedang sakit, itu dapat berbahaya bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kita katakanlah seperti musibah virus corona 19 kemarin. Seorang yang sudah terinfeksi virus tetapi tidak tahu dan tidak sadar bahwa dia sedang terinfeksi, maka dengan mudahnya dia bisa menularkan virus-virus itu pada keluarganya, pada pasangannya, dan juga pada orang-orang lain. Demikian juga keluarganya itu dengan mudahnya juga akan menyebarkan virus-virus itu kepada orang lain. Tetapi yang mau saya katakan hari ini adalah bahwa orang berdosa tanpa sadar dia adalah berdosa jauh lebih berbahaya daripada orang sakit tadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang yang merasa bahwa dia tidak berdosa akan menganggap dirinya orang yang paling benar, orang yang paling suci, dan mudah baginya untuk menilai dan menghakimi orang yang lain. Baginya, semua orang lain itu adalah berdosa dan orang jahat, sehingga layak mendapatkan hukuman yang berat. Beginilah yang terjadi dalam konteks firman Tuhan hari ini. Pada umumnya, orang-orang saat itu meyakini bahwa seorang yang menderita
apalagi mengalami kematian secara tragis, pasti semua itu karena dosa-dosanya. Itulah yang mendorong mereka saat itu menceritakan sebuah kisah tragis kepada Yesus, di mana ada beberapa orang yang dibunuh oleh Pilatus secara tragis di rumah ibadah. Memang tidak dijelaskan secara terperinci siapa orang itu, kapan kejadiannya, tapi yang pasti kisah tragis itu ada dan mereka tahu kisah itu. Tetapi yang menarik pada teks ini adalah jawaban Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kenapa Yesus berkata seperti ini? Karena dalam pikiran mereka saat itu, orang-orang yang dibunuh itu adalah orang-orang yang berdosa. Atau dalam bahasa lain, karena dosa-dosa mereka lah mereka mengalami kisah tragis seperti itu. Karena itu Yesus menambahkan lagi sebuah cerita tentang kematian tragis 18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam. Dan mereka tentunya tahu kisah ini. Kalau begitu, apa makna dari ucapan Yesus di dalam teks ini? Kenapa Yesus menambahkan sebuah kisah lagi untuk menjawab pertanyaan orang-orang itu kepada Yesus? Yesus hendak menegaskan bahwa bisa saja orang jahat, orang berdosa mengalami kematian secara tragis. Misalnya kecelakaan atau musibah atau karena sakit penyakit. Tetapi di sisi lain bisa juga orang benar, orang jujur, orang percaya juga mengalami kematian secara tragis. Mengalami kecelakaan, mengalami sakit penyakit. Karena itu Yesus dalam teks ini menegaskan dia tidak menghakimi orang yang mati itu apakah mereka itu berdosa atau mereka itu tidak berdosa. Tetapi yang paling utama yang ditekankan Yesus dalam teks ini adalah bahwa semua orang akan mati. Kapan saja, di mana saja, atau dengan cara apa saja, semua orang pasti akan mati. Ada yang mati karena sakit penyakit, karena musibah, karena usia. Ada banyak penyebab manusia mati. Tapi intinya adalah semua manusia pasti akan mati. Oleh karena itu, penekanan yang paling utama dan prioritas di dalam teks ini adalah pertobatan dan kembalilah kepada Tuhan. Jangan merasa kita kudus, kita benar, kita tidak berdosa. Tetapi harus kembali kepada Allah, harus bertobat dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab jika tidak bertobat, dalam teks ini dikatakan, kita akan binasa, menderita jauh lebih berat dari orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus dan mereka yang meninggal karena ditimpa oleh menara di dekat Siloam hari itu. Dosa-dosa itu membawa manusia pada kebinasaan
yang tiada henti-hentinya. Dosa itu membuat manusia akan menghadapi penghakiman yang kekal. Maka hari ini Anda dan saya yang mendengar firman Tuhan ini, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Ada sebuah cerita seperti ini. Ada seorang wanita yang baru meninggal. Kemudian dia dibawa malaikat ke pintu surga. Ketika sampai di pintu surga, malaikat kepala atau kepala malaikat itu mendatangi dia dan berkata kepadanya, "Kamu akan saya berikan kesempatan untuk hidup kembali. Karena sewaktu kamu hidup, saya lihat kamu orang yang sangat rajin. Rajin pimpin kor, rajin marari Kamis. Maka kamu akan hidup kembali. Tetapi kamu harus ingat, jikalau suatu saat kamu mati, datanglah kepadaku. Pasti kamu akan saya masukkan ke dalam surga." Tidak berapa lama, akhirnya si wanita ini hidup kembali. Dia sangat senang dan bahagia. Karena saking senangnya, dia pun membuat resolusi baru. Dia pun pergi ke tempat perawatan. Dia mengubah dirinya. Dia ubah wajahnya melalui operasi plastik. Dia ubah alisnya. Dia ubah bibirnya. Pokoknya banyak dari tubuhnya yang berubah. Singkat cerita, si wanita ini pun mati kembali. Tetapi saat dia meninggal, dia pun tersenyum bahagia. Karena dia tahu bahwa dia pasti akan masuk surga seperti yang dijanjikan oleh malaikat. Tepat saat dia antri di pintu surga, malaikat yang dulu datang menjumpai dia, dan dia pun dipindahkan ke pintu neraka. Dia pun protes dan marah. Kenapa dia dipindahkan ke pintu neraka? Padahal malaikat sudah berjanji bahwa dia akan dimasukkan ke pintu surga. Singkat cerita, ketika sampai di dalam neraka, datanglah seorang iblis yang berkata kepadanya, "Kamu tahu nggak kenapa malaikat memasukkanmu ke neraka ini? Bukan ke surga seperti yang pernah dia janjikan kepada kamu?" Si wanita bertanya, "Saya tidak tahu kenapa saya dimasukkan ke neraka, padahal malaikat sudah pernah berjanji bahwa dia akan memasukkan saya ke surga." Akhirnya si iblis berkata dan berbisik kepadanya, "Malaikat itu tidak mengenalimu. Sebab kamu telah mengubah wajahmu, alismu, dan bibirmu. Akhirnya kamu dimasukkan ke dalam neraka ini." Saudaraku, inti dari cerita ini bahwa pertobatan bukanlah mengubah penampilan luar. Pertobatan adalah mengubah hati, motivasi untuk sungguh-sungguh kembali dan berbalik kepada Tuhan. Mari hari ini, ketika pintu maaf, pintu rahmat itu masih dibuka oleh Allah kepada kita, mari tanggalkan segala dosa-dosa, tinggalkan segala kejahatan, kembalilah bersama Bapa. Sebab
pertobatan satu orang akan membawa sukacita besar yang ada di dalam surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.